Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 5 SIF 1 Praktikum Statistika 1 jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan juga RStudio. Langsung saja kita ke permasalahannya. Di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata. Hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Jadi di sini mencari peluang 3 buah kata yang salah cetak dalam 2.500 kata. Nomor 2, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian yang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Jadi dalam satu mata dadu mencari 3 kali mata dadu yang berkelipatan 3. Berarti hanya angka 3 dan hanya angka 6. Dilakukan sebanyak 5 kali. Dan untuk nomor 3, di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Di sini mencari probabilitas munculnya 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Dan untuk nomor 4, peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24 atau 24%. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Di sini mencari peluang bahwa mahasiswa yang ketujuh melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Baik, di sini bisa kita langsung kerjakan dengan software pertama yaitu Microsoft Excel. Oke, untuk permasalahan pertama, di sini kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena di sini terdapat interval ataupun batasan dari probabilitasnya, yaitu 600 kata terdapat 2 kata salah cetak. Jadi setiap 600 kata itu biasanya terdapat 2 kata salah cetak, jadi terdapat rata-ratanya. Nah, yang dicari juga dalam 2.500 kata, jadi ada interval untuk batasan pencariannya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan X yang sebagai tujuannya dan min sebagai rata-ratanya. Untuk X-nya kita ambil 3 karena di sini mencari 3 buah kata yang salah cetak. Dan untuk min-nya kita bisa hitung dari 2/600 dikali 2.500 karena dalam setiap 600 kata itu terdapat 2 kata salah cetak dan kita ingin mencari dalam 2.500 kata. Berarti di sini kita bisa masukkan untuk X-nya yaitu 3, untuk min-nya yaitu kita bisa pakai rumus 2 dikali 2.500 per 600. Maka min-nya sekitar 8,33. Untuk kumulatifnya kita pakai false. Dan untuk hasilnya kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita cari Poisson disk. Terus kita tab dan di sini terlihat ya yang perlu dimasukkan yaitu X, min, dan kumulatifnya. Pertama X, lalu kita titik koma dengan min, titik koma lagi dengan kumulatif, dan kita tutup kurung, habis itu enter. Nah, maka hasilnya untuk persoalan pertama adalah peluangnya sebesar 0,023 atau sekitar 2,3%. Lanjut, untuk nomor 2, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali, hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Karena dalam satu dadu itu hanya ada angka 1 sampai dengan angka 6, berarti mata dadu yang berkelipatan 3 hanya 2, yaitu angka 3 dan juga angka 6. Nah, karena di sini hanya 2 kemungkinan, maka kita bisa masukkan ke distribusi binomial karena dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi ada n-nya yaitu 5. Di sini berarti X-nya itu sama dengan 3 karena yang kita cari itu sebanyak 3 kali dan n-nya itu sebanyak 5 kali dan P-nya itu 2/6 karena ada 2 kemungkinan dalam 6 mata dadu. X-nya 3, N-nya 5, dan P-nya 2/6. Kumulatifnya juga sama, kita masukkan false.
Nah, untuk mencari hasilnya kita bisa menggunakan rumus binom dis. Kita type, habis itu kita bisa lihat di sini ada number S, trials, probability, and cumulative. Number S-nya kita masukkan 3, titik koma dengan trials-nya, titik koma lagi dengan probabilitasnya, titik koma lagi dengan kumulatifnya, dan kita tutup. Keluar hasilnya yaitu 0,165 atau sekitar 16,5%. Lanjut, untuk nomor 3, di sini ada peron 1, 2, dan 3 yang masing-masing memiliki probabilitasnya. Dan di sini berarti karena ada 3 kategori kemungkinan yang memiliki probabilitasnya masing-masing, berarti kita bisa menggunakan distribusi multinomial karena ada lebih dari satu kemungkinan. Nah, maka dari itu kita bisa masukkan P1-nya itu 0,22, P2-nya itu 0,17, dan P3-nya 0,61. Di sini P2. Dan untuk X-nya, karena di sini diminta 2 kereta dalam peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3, maka X1-nya 2, X2-nya 1, dan X3-nya 3. Bisa kita langsung masukkan saja. P1-nya 0,22, lanjut 0,17 dan 0,61. Untuk X-nya juga sama, kita masukkan 2, 1, 3. Nah, untuk totalnya bisa langsung kita jumlahkan saja. Total P-nya 1 dan untuk X-nya 6. Lanjut, kita mencari probabilitasnya. Kita masukkan jumlah dari N-nya dibagi dengan X, jumlah X-nya juga difaktorialkan. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan, terus kita ketik multinomial, kita tab, lalu kita blok dari sini sampai sini, dan kita titik komakan dengan X-nya. Lalu kita tutup dan kita enter. Berarti sekitar 60. Dan untuk selanjutnya mencari P1 pangkat X1 sampai dengan P3 pangkat X3. Kita masukkan saja sama dengan P1-nya kita pangkatkan dengan X1. Lalu kita sama dengankan, dan ini bisa langsung kita drag ke kanan karena otomatis. Oke, sudah keluar hasilnya. Nah, untuk mencari nilai probabilitasnya kita bisa mengkalikan semuanya. Di sini sama dengan yang ini dulu. Kita kalikan dengan P1 pangkat X1, kita kalikan lagi dengan P2 pangkat X2, kita kalikan lagi dengan P3 pangkat X3. Kita enter. Nah, maka hasilnya untuk persoalan nomor 3 adalah peluangnya sebesar 0,112 atau sekitar 11,2%. Lanjut, untuk yang terakhir yaitu nomor 4. Di sini mencari mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus merupakan mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, berarti kita bisa menggunakan binomial negatif. Karena di sini terdapat peluang mahasiswa di atas 3,5 adalah 0,24, dan di sini tuh mencari percobaan keberapa untuk mencapai kesuksesan. Nah, maka kita memerlukan X, K, F, dan P-nya. Untuk X-nya, karena di sini ada mahasiswa ke-7, jadi kita masukkan 7. Dan untuk K-nya kita masukkan 3. Untuk F-nya atau number F-nya, kita tinggal kurangkan saja X dengan K-nya, yaitu 7 dikurang 3. Dan untuk P-nya sudah diketahui di soal, yaitu 0,24. Di sini kita masukkan. Untuk X-nya 7, untuk K-nya itu 3, dan untuk number F-nya X min K. Untuk probabilitasnya yaitu 0,24. Untuk kumulatifnya juga sama, kita masukkan false. Nah, untuk hasilnya kita bisa menggunakan rumus neg binom dis. Di sini kita bisa lihat number F-nya kita masukin, lalu kita titik komakan dengan number S-nya, kita titik komakan lagi dengan probability-nya,
kita titik komakan lagi dengan kumulatifnya. Kita tutup dan keluar hasilnya yaitu 0,069 atau sekitar 6,9%. Oke, ini dia untuk hasil dari menggunakan Microsoft Excel. Lanjut kita ke software yang kedua yaitu RStudio. Oke, untuk di RStudio ini kita perlu menyiapkan skripnya terlebih dahulu. Jadi bisa kita langsung salin saja yang sudah disiapkan. Oke, di sini kita perlu menginstal package dan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan distr atau distribusi, dan untuk soal pertama kita menggunakan distribusi Poisson. Jadi kita masukkan lambdanya atau min-nya atau rata-ratanya, yakni tadi 8,333 sekian. Kita masukkan 3 angka di belakang koma, dan untuk X-nya kita masukkan 3. Untuk mencari hasilnya kita melakukan depois, yaitu kita X-nya dikomakan dengan lambdanya. Untuk distribusi binomial kita perlu masukkan N-nya, P-nya, dan juga X-nya. Untuk P-nya kita bisa masukkan 3 angka di belakang koma yaitu 0,333, dan untuk mencari peluangnya kita bisa menggunakan debinom. Kita masukkan lagi komponennya. Dan untuk yang persoalan ketiga, distribusi multinomial, kita perlu masukkan jumlahnya, yaitu X-nya. Tadi ada 2 untuk pairan pertama, 1 untuk pairan kedua, dan 3 untuk pairan ketiga. Berarti totalnya itu 6. Dan untuk probabilitasnya 0,22, 0,17, dan 0,61. Untuk hasilnya kita bisa menggunakan demultinom. Lalu kita masukkan saja komponennya. Dan terakhir, untuk persoalan keempat, kita bisa menggunakan distribusi binomial negatif. Kita masukkan nilai K-nya, X-nya, dan juga P-nya. Di sini nggak ada F-nya karena dalam DN binom kita langsung masukkan komponen X min K-nya. Jadi sudah otomatis. Lalu kita coba untuk running. Pertama kita running, menginstal dan mengaktifkan terlebih dahulu. Kita kontrol enter. Oke, jika sudah kita sudah, terus kita blok untuk distribusinya dan kita kontrol enter juga. Dan hasilnya sudah keluar. Untuk persoalan pertama yaitu 0,023. Untuk persoalan kedua yaitu 0,164 atau sekitar 0,165, dan untuk yang ketiga yaitu 0,112, dan untuk yang keempat yaitu 0,069. Jadi interpretasinya untuk persoalan pertama peluangnya sebesar 0,023, untuk persoalan kedua peluangnya sebesar 0,164 atau di Excel tadi 0,165, dan untuk di persoalan ketiga yaitu peluangnya 0,112, dan untuk di persoalan keempat atau yang terakhir yaitu 0,069. Oke, baik, itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan 2 software yaitu Microsoft Excel dan juga RStudio. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.